warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Kenalin, aku Rani Febrianti, aku dari 12G. Yang sekarang aku lagi sama teman aku nih, yang pastinya kelihatan hari ini seger banget gitu ya. Ayo. Aku Mersya Fatima Kubro dari kelas 12G. Oke, Ci. Jadi sekarang kita bakal sharing-sharing nih tentang problem atau masalah yang sering dialami sama remaja, dan juga kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang pastinya tuh daging banget gitu. Wah, iya, Apa pasti tuh? itu bakal seru ya. Itu tuh Apa bakal ya? nyambung banget sama pembahasan kita kali ini. Judulnya itu adalah The Power of Afirmasi Positif. Positif. Oke. Nah, dari Karani sendiri, menurut kamu itu apa sih afirmasi positif? Ini pendapat pribadi kan ya, jadi nggak ada salah, nggak ada benar kan? Gak apa-apa. Oke, jadi menurut aku tuh afirmasi positif itu adalah tindakan atau perilaku kita untuk menghargai diri sendiri. Itu tuh bentuk menghargai diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri, dan yang pastinya tuh kamu pernah dengar gak sih kalau misalnya apa yang kita konsumsi itu yang kita keluarkan, atau apa yang kita konsumsi itu yang kita kerjakan kayak gitu. Iya, aku sering denger ini. Nah, jadi afirmasi positif tuh menurut aku suatu celah untuk kita menyemangati diri sendiri, kayak dengan cara bersyukur, berterima kasih atas pencapaian yang sudah dialami oleh diri sendiri. Nah, itu tuh menurut aku afirmasi positif kayak gitu. Oke. Kak Cia sendiri gimana nih? Kan nanya nih ke aku tentang afirmasi positif. Kebayang dong kayak afirmasi positif itu apa? Nah, kira-kira contoh deh, misalnya Kak Cia sendiri nih pernah gak nerapin afirmasi positif di Gen Z sekarang? Apalagi seperti yang teman-teman ketahui nih, kalau misalnya Gen Z itu sering disebut mental yupi. Waduh, Sumpah itu ini sering lagi banget sih, trendingnya ya. kayak booming banget, kayak lo tuh mental yupi banget sih, dikit-dikit ini. Apalagi kita tuh kadang-kadang disebut kayak apa ya, yang lembek tuh generasi sandwich apa Aduh, ya. iya benar. Ya sebenarnya itu tergantung penilaian orang sih, tapi balik lagi ke kitanya. Kira-kira gimana nih menurut Kak Cia tentang kira-kira Kak Cia tuh pernah nerapin afirmasi positif di hidup Kak Cia tuh gimana dan waktu kapan aja? Oke. Kalau dari aku sendiri itu penerapannya itu sekitar aku waktu SMP. Nah, penerapannya itu karena waktu COVID itu aku kan bukan aku ya, maksudnya tuh kita tuh diisolasikan ya. Oh iya, yang COVID. Iya, COVID. betul. COVID tuh emang memberikan dampak yang signifikan. Bahkan sesignifikan itu loh teman-teman, untuk kita bahas satu persatu aja kayaknya nggak cukup deh kalau kita bahas tentang dampak COVID di video ini. Ya, lanjut Kak. Nah, karena diisolasikan itu tuh aku tuh tipe orang yang kalau misalnya happy tuh aku harus bergaul dengan orang lain. Nah, karena isolasi itu yang aku gak bisa bertemu sama orang lain, aku tuh punya dampak yang negatif. Aku tuh bisa stres, terus kayak bisa dikit-dikit tuh nangis, lelah, cepat lelah. Kebayang. Definisi recharge energy sama recharge energinya tuh sosial banget. Jadi baiknya social butterfly gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya tadi tuh Kak Cia sempet mention kalau misalnya energi gitu ya. Iya, Energi. Tahu gak sih teman-teman kalau misalnya energi itu menular? Iya nggak? Iya. Energi itu menular. Kalau misalnya ibaratnya gini deh, aku sekarang lagi bad mood, terus bad mood akunya tuh nggak aku pendam, tapi aku lampiasin ke orang lain. Otomatis orang yang melihat aku, dia juga akan kebawa bad mood. Dan dari situ tuh kita bisa mencerna bahwasannya energi tuh bener-bener menular itu loh. Jadi kita tuh harus emang pinter-pinter gak sih? Harus menjaga emosional kita. Iya, betul banget. Apalagi orang tuh nggak ngerti apa yang lagi kita rasain. Betul. Lanjut. Nah, karena itu aku tuh pernah nemu salah satu konten kreator yang membahas tentang afirmasi positif. Wah, siapa tuh? Aku. Bisa jadi. Nah, sewaktu itu juga aku terus mencari artikel-artikel tentang itu. Terus karena aku sangat tertarik dengan tentang itu, aku pun mempelajarinya di kehidupan aku. Nah, contohnya itu ketika aku bangun pagi, aku tuh menerapkan motivasi aku kepada diri aku sendiri. Wow, sampai speechless gitu aku kayak ada juga gitu ya yang menerapi
afirmasi positif gitu. Kita lanjut. Nah, terus setelah itu sampai aku tuh kebawa sampai SMA sekarang ini, itu tuh benar-benar terasa energi positif. Oke, jadi emang bener-bener before after energi itu tersalurkan gitu ya. Nah, keren banget maksudnya dari SMP, SMA gitu, berlanjut nggak, maksudnya bertahan gitu. Iya. Apalagi Gen Z itu sekarang moodnya sering naik turun, terus kadang-kadang Bener banget. kita tuh ngerasa kayak ya udahlah ya gitu, lebih ke bodo amatan gitu nggak sih? Maksudnya nggak banyak orang yang masih menerapkan hal ini gitu. Lanjut kalian gitu. Kan aku tadi udah ya cerita. Terus Karane ini tadi mention kalau misalnya pas aku nanya tuh Karane langsung jawab, langsung tahu apa itu afirmasi positif. Oke. Nah, berarti kakak tahu dong gitu. Dan kakak itu nerapinnya pas kapan? Ini konsepnya kayak emang bener sharing-sharing ya, Iya. feedback banget. Jadi kalau misalnya kamu tanya, aku tahu afirmasi positif itu dari mana, sejak kapan aku menerapkannya? Jujur jawabannya itu dari mama. Wah, Jadi kenapa itu? Ceritain kenapa? dong. Coba. Jadi dari waktu aku kecil, sebelum SD bahkan, aku belum sekolah deh kayaknya. Mama aku tuh sering bilang kayak, "Dek, kamu sebelum tidur, kamu ini dulu, kamu ini dulu." Nah, salah satunya itu mama aku nyuruh aku ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, cuci kaki, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ketika di kasur, mamaku tuh bilang, berterima kasih dulu sama diri sendiri gitu. Jadi kita tuh emang definisi harus menghargai. Padahal kan posisinya di situ kita masih kecil dong. Iya. Nah, aku tuh udah jadi kebiasaan, aku sampai SMP nerapin itu. Dan aku tuh nggak tahu kalau itu tuh ternyata afirmasi positif. Gimana sih kalau anak kecil misalnya dia dikenalin suatu hal, terus itu tuh udah melekat banget sama diri dia, tapi dia nggak tahu itu tuh apa gitu. Iya, belum tahu namanya. Iya, kalau terus gara-gara perkembangan teknologi juga nggak sih, sekarang ada yang gadget kan. Aku kan main aplikasi video gitu. Terus sama kayak kamu, jadi ada konten kreator yang lewat tentang banyak banget sekarang tuh konten kreator yang ngebahas tentang mental health. Iya, makin terbuka. Saya tahu kayak pertama aku nggak tahu nih yang selama ini aku lakuin tuh apa. Terus ketika aku melihat, lah kok ini kayak yang aku lakuin gitu, kayak akhirnya aku cobalah search apa itu afirmasi positif, dampaknya apa, terus kira-kira tuh benefit buat kitanya tuh apa. Terus ada juga Ustadz Hadi Hidayat pernah ngebahas tentang energi, yang aku tadi bilang kalau energi itu menular. Jadi emang banyak banget sih konten-konten yang bermanfaat asalkan kita bisa memfilter itu. Akhirnya aku tahulah di situ kalau misalnya selama ini tuh, oh my god gitu, selama ini aku menerapkan afirmasi positif gitu. Akhirnya kebawalah sampai SMA ini gitu. Walaupun terkadang-kadang aku ya namanya juga manusia ya, maksudnya kayak lupa kayak gitu-gitu, lupa untuk berterima kasih ke diri sendiri, support, karena lupa misalnya kayak malamnya udah capek lagi SMA kak. Sekarang maksudnya kayak kita kelas 12, kayak kalau bisa melambaikan bendera putih, aku bakal bilang kayak Kibar-kibarin ya. help me gitu. Kibar-kibarin. Jadi kadang-kadang aku sempat ngelupain sih afirmasi positif, tapi mama aku selalu ngingetin tentang, dek udah ini belum, dek udah itu belum. Jadi mama keren banget. Emang agak susah ya untuk berkonsentrasi dan untuk meneruskan. Aduh, kayak ya ampun, ternyata hidup dewasa tuh semengerikan itu ya. Wah, dari cerita Karani, dari sejak ini sudah diterapkan. Keren banget. Kak Cia kan tadi kita udah sharing-sharing nih tentang afirmasi positif dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kamu sendiri tuh ngerasa nggak sih, kan kalau aku tuh dari kecil ya, kalau kamu tuh kan dari awal pandemi gitu loh. Nah, kira-kira dari sebelum pandemi, dari sebelum kamu mengenal afirmasi positif dan sesudah, kira-kira dampak apa yang signifikan banget kerasa kayak, oh gue gini gitu. Jadi maksudnya sharing-sharing nggak sih, biar siapa tahu banyak nih generasi muda atau mungkin buat diri aku sendiri biar kayak lebih mentingin tentang afirmasi positif. Kalau dari aku sendiri ya, sebelum dan sesudahnya itu kerasa banget. Contohnya apa? Sebelumnya, kalau misalnya aku menjalani kegiatan itu, aku benar-benar gak ada rasa semangat sama sekali. Contohnya itu kayak aku tuh ada tugas penting yang dikerjakan saat itu juga. Aku tuh sama sekali gak ada rasa semangatnya. Nah, namun setelah ada afirmasi positif itu, aku langsung menerapkan, aku langsung ada saat itu juga aku bisa mengerjakan. Jadi kayak punya semangat tersendiri gitu nggak sih, kayak
yang tadinya kamu malas tapi kamu tuh kayak ngerasa aku bisa kok gitu, gue bisa gitu. Ya, benar. Itu tuh salah satu Kayak support system juga nggak sih? kan, karena pada saat pandemi itu kita tuh sendiri ya, maksudnya nggak ada orang yang bisa bantu kita secara rutin, terus merhatiin kita terus menerus. Apalagi pandemi itu bener-bener definisi kebohongan ya teman-teman. Yang katanya libur 2 minggu malah libur berapa tahun. Aduh. Nah, jadi ternyata afirmasi positif tuh sepenting itu dan kerasa banget sih sama aku. Kayak misalnya Iya kan, kakak itu dari kecil ya. iya, tapi maksudnya kayak lebih setelah aku menyadari kalau itu tuh afirmasi positif, jadi aku juga bisa kayak bilang, ah gue tuh bisa loh kayak gini gitu. Kayak misalnya kalau misalnya aku capek malamnya, dan afirmasi positif ini tuh bisa bikin kita tuh selalu bersyukur teman-teman. Iya bener banget, Bersyukur. Jadi ini kerasa banget. ya, jadi definisi the power of afirmasi positif ini nggak serta-merta berjalan dengan sendirinya, tapi harus dibarengin juga sama rasa syukur dan doa dari kita sendiri. Karena ketika kita memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, di situ juga otomatis doa-doa yang masuk ke kita tuh yang baik-baik gak sih? Iya, Kayak gitu. Kayak teman-teman. Jadi gimana nih? Udah ngerasa plong belum setelah sharing-sharing? Aku jadi kayaknya kita buka cabang podcast gitu loh. Jadi sekian podcast atau sharing-sharing mengenai podcast kita kali ini. Apa sih temanya? Judulnya The Power of Afirmasi Positif. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.